Kebohongan. Apa yang tidak kita ketahui tentang pengaruhnya pada pikiran dan hubungan kita? Pernahkah Anda merasa tak nyaman setelah berbohong? Ternyata, kebohongan tidak hanya memengaruhi hubungan kita, tapi juga memengaruhi kesehatan mental dan fisik kita dalam jangka panjang. Dalam video ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada otak kita ketika kita berbohong, dan bagaimana kebohongan kecil sekalipun bisa mengubah hidup kita. Mari kita pelajari lebih dalam tentang kebohongan, dari jenis-jenisnya hingga dampak psikologis yang tidak terlihat. Kebohongan adalah tindakan yang umum kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kebohongan kecil hingga yang besar, kebohongan merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial kita. Namun, apa sebenarnya kebohongan itu? Mengapa kita melakukannya? Dan apa dampaknya bagi kita dan orang di sekitar kita? Pada video ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengaruh kebohongan pada pikiran dan hubungan kita. Ada banyak jenis kebohongan yang berbeda. Beberapa dianggap lebih ringan, sementara yang lain bisa merusak hubungan secara mendalam. Mari kita mulai dengan white lies, kebohongan kecil yang sering digunakan untuk menjaga hubungan baik. Selanjutnya, kita memiliki kebohongan yang lebih serius, seperti lies of omission, di mana kita sengaja menyembunyikan informasi penting, dan tentu saja, ada kebohongan yang benar-benar fiktif, seperti fabrications, yang diciptakan untuk memanipulasi realitas. Tapi mengapa kita berbohong? Beberapa orang melakukannya untuk menghindari hukuman atau konsekuensi negatif, seperti anak yang berbohong kepada orang tua untuk menghindari hukuman. Namun, ada juga kebohongan yang dimotivasi oleh keuntungan pribadi, misalnya untuk meraih prestasi atau status sosial. Kebohongan ini seringkali melibatkan keinginan untuk terlihat lebih baik di mata orang lain. Di awal, berbohong bisa memberikan rasa lega atau menghindarkan kita dari rasa bersalah. Namun, perasaan ini bersifat sementara dan seringkali meninggalkan ketegangan dalam diri kita. Dampak jangka pendek ini memberikan kita rasa aman. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita harus terus menjaga kebohongan tersebut, yang justru menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan. Setiap kali kita berbohong, kita menciptakan konflik dalam diri kita yang disebut disonansi kognitif. Ini adalah ketegangan antara keyakinan kita tentang kejujuran dan tindakan kita yang bertentangan. Untuk meredakan disonansi ini, kita cenderung merasionalisasi kebohongan kita, atau bahkan meyakini bahwa kebohongan tersebut tidak terlalu buruk. Ketika kebohongan menjadi kebiasaan, kita mulai kehilangan jati diri kita yang sejati. Kebohongan seringkali membuat kita memerankan banyak peran berbeda, yang bisa membingungkan siapa kita sebenarnya. Dampak jangka panjangnya adalah hilangnya rasa integritas diri, yang akhirnya bisa membuat kita mengalami krisis identitas. Kebohongan dapat merusak hubungan sosial kita, baik itu dengan pasangan, teman, atau rekan kerja. Kepercayaan yang hilang sulit untuk dipulihkan. Ketika orang tahu kita sering berbohong, mereka akan mulai meragukan setiap kata yang kita ucapkan, yang pada akhirnya membuat hubungan kita menjadi lebih rapuh. Berbohong tidak hanya memengaruhi hubungan kita, tetapi juga menciptakan beban mental yang besar. Menyimpan kebohongan membutuhkan banyak energi mental dan fokus. Semakin sering kita berbohong, semakin besar stres yang kita alami. Kebohongan ini bisa memicu kecemasan dan bahkan gangguan tidur. Kebohongan tidak hanya terjadi pada orang lain, tetapi kita juga sering berbohong pada diri sendiri. Self-deception, atau kebohongan pada diri sendiri adalah ketika kita meyakini sesuatu yang tidak benar agar kita merasa lebih baik. Contohnya adalah seseorang yang merasa bisa berhenti dari kebiasaan buruk, seperti merokok, meskipun kenyataannya, ia masih ketergantungan. Kebohongan dimulai sejak kecil. Anak-anak belajar berbohong sebagai cara untuk menghindari hukuman atau mendapatkan perhatian. Meskipun kebohongan ini seringkali terlihat sepele, kebiasaan ini dapat membentuk pola perilaku yang berlanjut hingga dewasa. Penelitian menunjukkan ada perbedaan dalam motivasi berbohong antara pria dan wanita. Wanita lebih cenderung berbohong untuk menjaga perasaan orang lain, sementara pria lebih sering berbohong untuk meningkatkan citra diri. Namun, ini bukan berarti bahwa setiap pria atau wanita berbohong dengan cara yang sama. Ada banyak faktor yang memengaruhi perilaku berbohong.
Kebohongan memang bisa memberikan keuntungan jangka pendek, seperti menghindari masalah atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, keuntungan ini seringkali diimbangi dengan kerugian jangka panjang yang lebih besar, seperti hilangnya kepercayaan dan kualitas hubungan. Ketika seseorang berbohong terlalu sering, mereka cenderung terjebak dalam dua kelompok, orang yang mempercayainya dan orang yang mulai curiga. Hal ini menciptakan hubungan yang terpolarisasi, yang pada akhirnya hanya memperburuk situasi. Kebohongan tidak hanya memengaruhi kesehatan mental kita, tetapi juga kesehatan fisik. Stres yang disebabkan oleh kebohongan dapat menyebabkan masalah fisik, seperti sakit kepala dan gangguan tidur. Penelitian menunjukkan bahwa dengan mengurangi kebohongan, orang melaporkan merasa lebih sehat dan lebih sedikit keluhan fisik. Meskipun berbohong mungkin memberi kenyamanan sementara, pada akhirnya kebohongan merusak diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Dengan hidup lebih jujur, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat, serta mengurangi stres yang datang dari menyimpan kebohongan. Apakah Anda siap untuk mulai jujur dengan diri sendiri dan orang lain? Jangan tunggu sampai kebohongan menghancurkan hidup Anda. Mulailah perjalanan menuju kejujuran sekarang. Sudahkah Anda merasakan dampak dari kebohongan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe.